Halo, oke, jumpa lagi dengan saya Mr. Plat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PJOK kelas 4. Nah, topik bahasan kita kali ini apa sih? Kita akan belajar mengenai perilaku terpuji. Nah, sebelum kita lebih jauh mengenai perilaku terpuji, ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ada yang tahu kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Karena manusia dibekali akal, pikiran, dan budi pekerti. Oleh karena itu, manusia disebut makhluk sosial atau makhluk bermoral. Nah, kapan sih manusia itu disebut makhluk bermoral? Nah, manusia disebut makhluk bermoral apabila manusia tersebut berperilaku terpuji. Nah, apa sih perilaku terpuji? Perilaku terpuji adalah perbuatan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Saya ulangi lagi ya. Perilaku terpuji adalah perbuatan seseorang yang hasilnya akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, contohnya apa? Banyak. Yang pertama ada menolong, ada jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, berbagi, menghargai, percaya diri, dan masih banyak contoh yang lain mengenai perilaku terpuji. Nah, sekarang kita akan belajar seperti ini peta konsepnya. Perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Ya, kita akan membahas mengenai perilaku terpuji pada teman sebaya, pada orang yang lebih tua, dan juga kepada orang yang lebih muda. Nah, gambar apa nih? Ada yang tahu nggak? Ya, mereka gambar siswa yang sedang berdiskusi. Nah, ketika kita sedang berdiskusi, ada banyak perilaku terpuji yang bisa kita terapkan. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, yang pertama adalah menghargai pendapat teman. Karena dalam sebuah diskusi, biasanya ada teman kita yang memiliki pendapat lain yang mungkin berbeda dengan kita. Nah, walaupun pendapatnya berbeda, kita harus tetap menghargai pendapat teman kita ya. Lalu yang lain adalah mengerjakan tugas masing-masing. Nah, ketika kita sedang mengerjakan tugas kelompok misalnya, jadi kita harus mengerjakan tugas kita dengan baik ya, semaksimal mungkin. Kalau di rumah, contohnya apa? Ya, contohnya adalah mengerjakan PR dengan mandiri. Nah, kalau di kelas, kita harus tertib ketika pelajaran sedang berlangsung di kelas. Nah, sehingga pelajarannya bisa kita serap dengan baik ya. Oke, sekarang kita masuk ke perilaku terpuji dalam olahraga. Ketika kita berolahraga, sering sekali kita mendengar istilah yang namanya fair play. Apa itu fair play? Ada yang tahu nggak? Fair play? Ada yang tahu? Ya, fair play diartikan bahwa semua orang berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Saya ulangi lagi ya. Fair play diartikan bahwa semua orang berkesempatan meraih kemenangan melalui sikap sportif, tanggung jawab, dan elegan. Nah, maka dari itu ketika kita sedang berolahraga, biasanya kita akan belajar mengenai respect, mengenai menghargai kawan, menghargai lawan, dan lain sebagainya. Dan juga kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, kalau posisi kita striker, nah kita bertanggung jawab tentang posisi kita lakukan tugas kita dengan baik. Nah, dan juga peduli ketika permainan olahraga, apabila ada teman kita yang cedera, kita harus menolong teman kita ataupun lawan kita. Kalau ada lawan kita cedera, kita juga harus menolongnya ya. Itu namanya peduli. Dan juga jujur. Kalau kita melakukan pelanggaran, ya kita harus mengakui bahwasanya kita melakukan pelanggaran. Yang lain adalah fair ya, seperti kita bahas sebelumnya mengenai fair play. Itu adalah poin-poin ketika kita sedang berolahraga. Nah, sekarang kita masuk ke rumah nih, lingkungan rumah. Nah, di gambar tersebut kita bisa lihat si ayah sedang beres-beres, lalu si ibu sedang memasak. Nah, kita sebagai anak hendaknya kita membantu orang tua. Contohnya seperti di gambar itu mereka sedang membersihkan rumah. Jadi mereka membantu orang tua membersihkan rumah. Nah, membantu orang tua itu juga adalah salah satu contoh
perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua. Contoh yang lain adalah berbicara dengan sopan kepada orang tua dan juga guru ketika di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya. Nah, di gambar selanjutnya kita melihat ada seseorang yang sakit itu kayaknya. Iya, jadi menjenguk teman yang sakit juga merupakan perilaku terpuji kepada teman. Baik teman itu lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita, ketika teman kita sakit, hendaknya kita bisa menjenguk teman kita tersebut. Nah, fungsinya apa sih? Apa sih yang kita dapat ketika kita melakukan perilaku terpuji? Yang jelas kalau kita melakukan perilaku terpuji, kita akan merasa lega dan juga lebih bahagia. Nah, contoh yang lain apa? Dengan tidak membeda-bedakan dan tidak menang sendiri dalam bermain. Walaupun teman kita itu lebih muda, kita nggak boleh menang sendiri. Ataupun ketika teman kita lebih tua, kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Jadi ketika bermain, kita bermain dengan baik. Ya. Kesimpulannya adalah perilaku terpuji harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari pada orang tua, kepada teman, dan juga saat kita berolahraga ataupun bermain. Nah, oke, jangan lupa belajar dan berolahraga ya. Tetap semangat.